Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dengan gue Firman dari channel Auto Konsep. Hari ini gue berkesempatan untuk mereview satu compact, yaitu dari Mitsubishi. Mobil apa ini tipenya? Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama sales. Ini termasuk penjualan best seller juga untuk kemarin di acara event otomotif terbesar Indonesia, di acara Gias. Dan ini lama banget gue bisa nge-review ini karena lumayan cukup indahnya lama. Tapi sekarang sudah ready stock di dealer Sunstar Prima Motor di Cibubur. Nah, teman-teman, jangan pernah skip video ini. Kalau kalian ingin tahu informasi tentang secara detail mobil ini, tonton terus channel Auto Konsep. Jangan lupa subscribe, like, share ke teman-teman kalian juga. Jangan lupa follow IG dari H2 Konsep. Ya, kita nggak perlu lama-lama lagi, langsung kita ngobrol sama Mas salesnya. Oke, langsung kita ngobrol-ngobrol sama Mas siapa, Mas? Ramos Nababan. Mas Ramos Nababan dari Sunstar Prima Motor Cibubur. Oke, ya. Siap. Mas, ini termasuk baru nih Mas ya, di Mitsubishi Sunstar di Cibubur ini Mas ya? Untuk dealer ini baru 1 bulan berdirinya. Baru 1 bulan ya? Baru 1 bulan. Nah, jadi kita baru masuk bulan kedua. Baru bulan kedua ya? Oke. Nah, tapi Sunstar Prima Motor ini sendiri hanya di Cibubur atau di beberapa wilayah? Jabodetabek. Ini Jabodetabek. Cabang ke-13. Cabang ke-13 tuh teman-teman. Berarti ada 13 cabang untuk Sunstar Prima Motor ya Mas ya? Oke. Nah, di belakang kita ini ada SUV compact atau SUV apa nih Mas? SUV compact. SUV compact ya. Nah, lawannya dari brand Hyundai, dari brand Honda juga. Nah, ini penantangnya dari Mitsubishi, keluarin ya Mas ya. Kemarin fokus di MPV, di Expander ya kan, udah sukses di Pajero pun udah sukses. Akhirnya pingin menguji coba untuk di SUV-nya nih Mas ya. SUV betul. Oke, siap. Nih apa aja fitur-fitur kecanggihannya, berapa harganya, nanti kita akan ngobrol secara detail sama Mas Ramos. Nah, Mas, ini si dealer Mitsubishi nih, sebelum kita menjelaskan secara apa aja nih fasilitas yang ada di Sunstar Prima Motor nih Mas? Ya, jadi untuk Sunstar Prima Motor Cibubur ini, atau kita lebih simpelnya biasanya sebutnya Sun Motor. Sun Motor, oke. Sun Motor Cibubur ini kita ada fasilitas sales, service, spare part, plus body repair. Body repair? Iya. Oke, nah, siap. di sini kita selain hanya menjual, kita bisa servis, ada kita lengkap untuk fasilitas spare part-nya juga, lalu ada body repair yang udah kerjasama. Oke, dengan siap. beberapa macam asuransi. Oke tuh teman-teman, jadi sudah one stop shopping, sudah lengkap semua fasilitasnya Mas ya. Tinggal datang, tinggal ngobrol-ngobrol sama Mas Ramos, mau mobil Pajero, Expander ataupun X-Force sama juga X-Force ini ya. Oke, siap Mas, kita ngobrol-ngobrol untuk kecanggihan dan fitur-fitur apa aja yang dimiliki oleh si X-Force ini Mas. Boleh. Oke, kita lihat dari bagian depan dulu nih Mas. Nah, untuk bagian lampu ini menggunakan apa nih Mas? LED. LED. Lampu semua sudah LED. Oh, LED semua ya Mas ya? Sudah. Oke, siap nih. Tapi ini agak sedikit menganut seperti bumper ya Pajero ya Mas ya, bentuknya ya, hampir ya? Oh iya, hampir. Hampir dengan Pajero, dan di sini pun juga sentuhan-sentuhannya juga udah lebih ke kesan mewahnya, tampil ada ya Mas ya? Betul. Siap, betul. siap. Nah, ini berapa cc nih Mas? Ini 1500 cc. 1500 cc? Ya. Nah, untuk transmisinya hanya ada apa nih? Dia hanya Matic. Matic saja ya? Semuanya Matic. Oh, Matic aja. Oke, siap. 1500 cc berapa silinder nih? 4. 4 silinder ya? 4 silinder. Oke, siap. Non turbo? Non turbo. Oke, siap, siap. Nah, oke dibagi. Nah, berarti ini untuk tipe apa nih? Yang kita display ini tipe Ultimate. Tipe tertinggi? Varian paling tinggi. Nah, untuk yang tipe Ultimate, dia kalau kita lihat dari depan itu semua sama. Sama ya? Sama semua ya? Sama, betul. Lalu kalau kita ke tampilan grillnya juga sama modelnya. Untuk grill seperti ini. Nanti kita perbedaannya ada di bagian samping sama belakang. Oke, siap. Oke, siap, siap. Nah, di sini pun juga teman-teman untuk halogennya biasanya dari sini, tapi ini di paling bawah nih Mas ya? Di bawah. Nah, di sini teman-teman di bawah sini. Nah, ini juga kalau bebas banjir nih Mas ya? Bebas. Aman ya? Aman. Aman, lem-lemannya bagus ini ya? Aman nih, karena brandnya ini nggak main-main, Mitsubishi nih. Jadi meskipun letaknya dari bawah, sekarang lagi musim hujan, ini tetap aman untuk dari segi untuk banjir. Oke, siap. Mas, boleh ngeliat di segi ruang mesinnya dulu? Boleh. Boleh, siap. Boleh.
ini di bagian sektor mesinnya dengan kapasitas 1500 cc, 4 silinder ya Mas ya. Silinder. Oke, dan non turbo, dan ini pun juga rapih banget untuk secara mesinnya Mas ya. Cover mesin sudah ada, sama kedapnya juga. Sama kedap anti panasnya nih ya. Iya. Iya benar, tapi memang di sini masih belum menggunakan hidrolik aja ya. Belum. Jadi memang masih pakai Masih tuas manual. ini, tapi untuk segi kualitasnya jangan pernah diragukan lagi untuk brand Mitsubishi Mas ya. Oke, siap. Kita bahas ke sampingnya tadi yang perbedaan tipe Ultimate dan Exit. Oke, siap. Kita saat ini akan ngebahas di bagian sektor samping atau bagian kaki-kaki. Nah, kita pertama dulu nih Mas, untuk velgnya menggunakan pakai ring berapa nih Mas? 18. Ring 18, Iya. dibalut ban? Bannya Dunlop, Hah? untuk ukuran bannya 225/50. Oke, 225/50. Nah, Ya. apa perbedaannya tadi yang Mas bilang Ultimate dan Exit? Kalau untuk ukuran ban sama, untuk ukuran bannya sama, desainnya sama, hanya beda tampilannya aja. Nah, tapi kalau untuk cover spion sama handle itu sama, semua sesuai ngikutin warna body. Jadi kita nggak pakai krum-kruman di sini. Oke. Semua ngikutin warna body. Oke, siap. Oh, ya Mas, kita sebelum ngebahas lebih lengkapnya untuk ke bagian interiornya. Nah, ini ada warna apa aja sih variannya? Untuk warnanya kita ada 6 pilihan warna ya. Oke, siap. Itu dari mulai graphite gray, Graphite grey, ada energetic yellow, ah, ada juga white pearl, ini ya. ini, ada juga red metallic, lalu ada jet black mica, sama satu lagi black silver. Oke, siap. Berarti ada 6 varian warna. 6 Itu varian. mau Ultimate atau Exit juga Iya, sama? sama. Oke, siap. Jadi semuanya sama. Nah, kenapa ada dua jenis perbedaan Exit sama Ultimate? Nah, untuk harganya sendiri Mas, bedanya berapa juta? Dan ini yang tipe tertinggi berapa? Untuk yang ultimate di angka 412.900. 412 juta. Oh, 412 juta 900 rupiah. Ya. Nah, yang untuk Exit 379.900. 379 ada perbedaan sekitar 40 jutaan ya Mas ya? 30 something lah ya. Ya. Untuk pasnya. Oke, siap. Nah, teman-teman, 400 juta sudah bisa membawa X-Force tipe terbaru dari Mitsubishi SUV compact ini dengan kualitas yang terbaik dari Mitsubishi pastinya Mas ya, dari Mitsubishi top banget. Kita udah masuk di bagian sektor interiornya nih. Nah, ini juga kuncinya sudah dilengkapi kilas ya Mas, dan engine startnya di situ. Nah, oke, siap. Nah, ini lumayan cukup besar nih Mas untuk fitur tentang informasi entertainmentnya, juga di speedometernya juga sudah futuristik banget nih ya untuk si X4 ini ya. Digital ya, oke, siap. Nah, kita boleh ngobrol untuk bagian segi entertainmentnya dulu nih Mas. Boleh. Apa aja yang di sini nih Mas? Fitur-fitur apa aja nih yang diberikan oleh X4 ini Mas? Boleh. Pertama, ini audionya ini kita ukurannya 12,3 inch. Ininya layarnya ya? Layar Oke. 12,3 inch. Nah, untuk menu-menunya sini udah lengkap banget. Ada Android Auto, Apple CarPlay, WebLink juga untuk pengguna iPhone. Oke. Pengaturan sumber audio, ada untuk wallpaper, ada untuk sambung ke ponsel juga. Lalu pengaturan semuanya lengkap ada di sini. Masih banyak lagi untuk Nah. fitur-fiturnya. Informasi kendaraan ini gimana nih? Ini boleh kita klik aja ya. Nah, nih, jadi misalnya contoh kita pemakaian Eco-nya, nanti ada grafiknya di sini. Jadi Mas bisa pilih, Mas mau pilih apa? Eco score-nya atau fuel ekonominya berapa? Nanti kelihatan driving score-nya berapa, kelihatan di sini. Akselerasinya, semua kelihatan. Oke, siap-siap. Berarti ini ramah lingkungan banget ini mobil ya? Wah, ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Nah, Mas, untuk bensinnya sendiri ini konsumsinya 1 banding berapa nih untuk? Untuk konsumsi BBM-nya itu 1/15. Oke, siap. Nih ukuran mobil SUV tapi bensin konsumsinya seperti city car ya Mas ya? Betul. Betul banget teman-teman. Hemat banget 1/15 itu perkotaan ya. Mungkin Iya, kalau keluar dalam kota lebih hemat lagi. Bisa lebih hemat lagi. Oke, siap nih. Udah dilengkapi beberapa
tampilan-tampilan dan fitur-fitur pendukungnya ya Mas ya. Iya. Oke, apalagi tadi yang itu? Ini. Nah, Nah, ini bisa diatur misalkan mohon maaf foto keluarga gitu. untuk wallpaper, Wallpaper. nanti kita harus connect dulu. Cuma nanti kita pakai tambahan soket, jadi kita bisa atur di dalamnya. Oke, Seperti itu. jadi maksudnya bisa pendaman ini yang sudah ada Bawaan asli. bawaan aslinya Mas ya. Oke, Iya. jadi biar nggak monoton aja saat kita tidak mau mendengarkan musik atau apa, tapi tetap terlihat cantik lah untuk dari head unitnya ini ya Mas ya. Iya, Oke, iya. siap. Jadi ini nanti bisa tampilan di HP kita nanti muncul juga di sini. Oh, saat tadi connecting Iya, itunya ya. connect. Oke, siap. Nah, apalagi tuh saat ini? Lalu untuk fitur-fiturnya kita sih memang yang kita andalan kita tuh memang mengenai informasi kendaraan. Mungkin kalau yang lainnya mungkin sama ya. Tapi ada satu lagi yang dipunya X-Force yang mungkin di mobil lain nggak ada, yaitu drive mode. Ini juga salah satu keunggulan dari X-Force-nya Mas ya. Biasanya ada 2 drive mode, ada 3 drive mode, tapi ini X-Force memberikan 4 drive mode-nya. Iya. Apa aja nih Mas? Dari pertama sendiri normal. Kondisi jalan normal itu udah biasa yang Oke. sering kita lewatin ya jalan raya. Hmm. Lalu ada mode wet, itu untuk yang jalan berbasah, yang basah. Oke, Itu pas jalan lagi sekarang lagi musim hujan nih ya. Ya, kita bisa rubah ke mode wetnya nanti. Oke, siap. Lalu ada juga yang gravel, Gravel? berbatu. Oh, berbatu. Nanti itu bisa kita setel jadi untuk medan yang berbatu. Sama yang terakhir itu mode mud itu yang lumpur. Oh, jadi ini saat merubah itu apa? Performa mesinnya akan lebih berubah atau bagaimana? Performanya pasti berubah. Dan dia ngikutin kondisi medan jalan. Oh gitu, siap. Jadi memang ini sudah lengkap banget. Ibaratnya udah musim, udah pas banget nih Mas ya. Jadi pokoknya kita bisa nyetir itu sesuai dengan kondisi jalan. Sesuai dengan keinginan kalian saat kondisi jalannya seperti apa, medan yang seperti apa, mau tanjakan, bebatuan. Jadi pas banget teman-teman, bentar lagi mau lebaran, belilah S4 buat pulang mudik nih Mas ya. Betul. Nah, ini cocok banget nih, drive mode-nya sudah lengkap banget. Udah ada 4 pilihan, tinggal kalian tentukan mau pulang ke Sumatera, mau ke Jawa, kemana, siap udah ini. Untuk drive mode-nya sudah mumpunin banget nih. Nah, oke. Apalagi nih Mas? Itu sih 2 keunggulannya mobil kita ya. Tadi ada fitur yang agak lumayan bertanya-tanya dalam hati gua nih ya. Tadi udah informasi kendaraan, berarti kondisi kendaraan. Nih ada mobil kok bisa diatur gitu loh. Apa nih fitur pengaturan kendaraan nih Mas? Kita boleh klik ya. Boleh, siap. Fitur Kita pengaturan kasih kendaraan. informasi dengan jelas nih. Dari pertama nih Mas, keyless Ya, operation ada keyless system. operating system nih kalau kita klik, dia tampilannya nanti ada 2 pilihannya. Oke. Jadi kalau misalnya mau kita atur responnya lampu sinyal belok, nah ini ada pilihannya, atau pengemudi itu mau pakai yang hanya bunyinya bergetar aja. Oke, Seperti itu. siap. Jadi ada pilihan untuk yang keyless operatingnya seperti itu. Canggih banget ini, kayaknya baru ada di Mitsubishi X-Force teknologi ini Mas ya. Nah teman-teman, kalian beli Mitsubishi X-Force nggak bakal nyesel karena fitur-fiturnya, kecanggihan sistemnya bener-bener canggih banget. Dengan harga 400 juta sekian, kalian bisa dapat fitur dengan teknologi yang belum diaplikasikan di mobil lain kayaknya nih Mas ya. Belum ada sih. Oke, Belum siap. Nah, wiper apa nih? Kita klik wiper Ini ya. lucu juga nih, kok wiper aja sampai dipikirin gitu loh. Apa nih Mas? Nah, ini nanti kita bisa klik. Heeh. Jadi ada tulisannya wiper belakang aktif saat mundur. Nah, ini nanti ada fitur di mana nanti kita untuk pengoperasian wiper itu kita bisa ada 2 pilihan. Tombol wiper depannya aja atau belakangnya aja. Oke. Seperti itu. Jadi nanti muncul di layar ini kita udah mau pakai wipernya itu. Jadi ada 2 pilihan untuk penggunaan wipernya. Oke, siap. Seperti itu. Nah, apalagi tadi baru 2 yang dibahas nih Mas, lampu eksterior dan Ini sih interior. umum ya. Hah? Jadi kalau misalnya lampu utama menyala saat keluar itu sih umum aja sih. Oke. Kita bisa setting atau hanya mau eksteriornya menyala dengan remote atau lampu kabinnya aja. Ini sih umum sih ya. Untuk fiturnya umum sih di sini. Tadi udah fitur-fitur yang ada di head unit ini udah dijelaskan satu persatu secara detail sama Mas Ramos. Ini tadi juga mungkin di beberapa brand itu belum ada ya, tadi tentang pengaturan kendaraan, informasi kendaraan. Kalau informasi kendaraan mungkin ada ya. Cuma multimeter ini Multimeter, ya. kayaknya belum ada nih Mas ya, untuk Agak asing ya. agak asing untuk di kelas SUV. Dengan brand-brand lain kayaknya multimeter nggak ada nih. Apa sih multimeter itu, untuk indikator apa nih Mas? Oke, kita klik ya. Oke, siap.
Jadi sebenarnya dia semacam papan informasi dalam bentuk digital. Oke, siap. Nah, di situ dia memberikan informasi tentang penggunaan baterainya, lalu penggunaan bahan bakarnya, lalu kualitas mengemudi kita. Makanya di sini ada nanti skor mengemudi. Oke, Seperti itu. Ini siap. tekanannya juga muncul di sini. Nanti kita pemakaian bahan bakar dalam berkendara itu, apakah kita modenya tuh mode hemat atau mode boros, nanti kelihatan juga di sini. Dengan tadi drive mode yang tadi itu ya Mas ya? Iya. Nah, jadi ini cocok banget buat temen-temen yang ibaratnya tidak aware dengan kendaraannya, jarang ngecek kondisi aki seperti apa. Di sini mungkin satu-satunya mobil yang memberikan dengan harga 400 jutaan kita klaim yang bisa ada fitur baterai ECU-nya Mas ya. Betul. Untuk keterangannya. Oke, ini udah benar-benar canggih banget. Informasi sama mobil ini. Jadi saat kita tahu, oh ini akinya sudah mulai ngedrop atau apa, bisa kelihatan dari sini. Itu benar-benar oke. Sampai difikirkan begitu banget ya Mas ya. Iya, dengan harga 400 jutaan, selain safety-nya, tapi information tentang mobil ini secara lengkap banget. Ini yang terakhir di fitur dari pengendalian di head unit exhaust ini. Pemeliharaan nih, udah kasih informasi kendaraan, pengaturan kendaraan, suruh dipelihara lagi nih Mas. Apa sih fitur pemeliharaan nih Mas? Kita lihat sama-sama ya. Oke, Di fitur siap. pemeliharaan ini, di situ nanti ada informasi tentang waktunya kita ganti oli mesin, ada filter oli juga, sama ban. Ban, oke. Tekanan ban. Jadi semua nanti muncul di sini untuk kilometer berapa, terus tanggal berapa nanti muncul semua di sini. Ketika sudah diregistrasi dengan waranti servis. Oh, jadi saat nanti kita beli ini akan disetting ya Mas ya? Pasti. Jadi lo beli tanggal berapa, terus bulan apa, mungkin jam berapanya. Oh, ini udah ada tanggal nih ya. Tanggal berapa lo ganti oli, Iya. oli dan mesin, filter oli mesin, filter oli, lo tanggal berapa untuk ganti ban. Karena memang untuk mobil itu terpenting kita hanya rutin aja ganti oli. Iya. Itu sudah terjaga untuk mesinnya banget. Nah, berarti ini pengganti sebagai buku servis. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti Dan itu lagi ya. memang karena Mitsubishi udah nggak pakai buku servis lagi. Jadi kita pakainya aplikasi. Aplikasi servis. Jadi nanti setiap pemilik kendaraan Mitsubishi itu akan dapat notifikasi di HP-nya langsung. Di HP-nya bakal dapat notifikasi kapan dia harus balik lagi untuk servis. Oke, siap. Itu dia. Berarti saat next orang yang beli Explore ini dijual, mana buku servis yang ada, ternyata bisa di-record via aplikasi Bisa. Mitsubishi ini, jadi kelihatan nih orang rutin apa enggak, Betul. ganti oli pinggir jalan apa enggak. Betul. Karena kalau ganti oli pinggir jalan kan tidak akan disetting lagi ininya ya. Pasti. Jadi kalau memang ini settingannya sudah sesuai, kita recordnya sudah sesuai, berarti mobil ini memang service record banget di bengkel resmi ya Mas ya. Benar. Pastinya. Oke, berarti recommended banget untuk misalkan nanti nextnya dijual bekas, udah recommended banget bener-bener mobil ini dirawat. Betul. Oke, Jadi siap. sebetulnya nggak perlu takut lagi kalau kita mau jual mobil, buku servisnya hilang atau bagaimana. Jadi dengan adanya aplikasi servis ini, si calon pembeli nanti kalau kita mau jual mobil, dia bakal tahu histori pemakaian kita seperti apa. Oke, siap. Nah, di sini agak sedikit nyeleneh atau sedikit inovasi dari sebuah X-Force di bagian dashboardnya nih Mas. Di sini oke, standar lah kita pakai menggunakan bahan plastik, dan di sini biasa menggunakan bahan sweat atau bahan kulit. Ini bahan apa nih Mas? Kok ada coraknya nih Mas? Apa nih namanya nih Mas? Ini sedikit unik nih. Nama bahannya itu Melange Fabric. Oke, Melange Fabric ya. Ini kayaknya baru satu-satunya untuk di Mitsubishi atau sekelas SUV menggunakan bahan seperti ini Mas ya. Baru ini aja sih. Baru ini aja. Memang benar-benar kenapa Mitsubishi agak sedikit berbeda dengan komputer lainnya. Yang lainnya sudah keluarin SUV lebih dahulu. Meskipun sudah ada SUV sebelumnya ya Mas ya, ada Outlander, juga. ada S-Clip juga ya Mas ya. S-Clip Cross ada. S-Clip juga ada. Tapi untuk waktu ke X4 ini agak cukup lumayan lama untuk peluncurannya Mas ya. Ternyata mereka kasih inovasi baru. Mitsubishi membuat inovasi terbaru ya, ini dengan tampilannya, sistemnya berbeda dengan SUV lainnya. Tampilan interiornya untuk khususnya di bagian dashboard beda banget dengan mobil lainnya Mas ya. Betul, Oke, siap. betul. Nah, untuk di bagian speedometer itu biasanya ada apa aja nih informasi yang dimunculkan itu, tampilkan? Untuk speedometer sama ya. Untuk di sini kecepatannya, pemakaian eco drive-nya, jarak tempuhnya juga, kilometernya juga berapa.
Sebenarnya udah informatif banget sih. Dan digital ya. Udah digital juga. Dan ini untuk tampilan hanya satu warna aja ini ya? Satu aja. Oke, siap tuh teman-teman. Sudah dengan layar segini dan ngepas banget tampilannya. Ada kesan mewahnya juga. Di situ juga dengan tampilan digital dan di bawahnya untuk kilometer, di bawahnya RPM ya Mas ya? Betul. Nah, itu udah enak banget tampilannya. Nah, satu lagi yang sangat unik banget di bagian car audionya dibandingkan brand-brand lainnya. Biasa brand lain pakai Bose, band lain pakai Alpine atau apa. Ini agak saya bilang nyeleneh lagi. Pakai brand Yamaha nih Mas. Oke, di bagian udah nih teman-teman udah kelihatan banget untuk di bagian Twitternya ya Mas ya. Ini pakai brand Yamaha. Biasanya Yamaha itu kita kenal untuk di motor atau di alat musik. Tapi ini kita aplikasikan di X-Force ini speakernya atau car audio menggunakan Yamaha ya Mas ya. Oke. Nah, ini dilengkapi berapa speakernya nih Mas untuk SUV ini? Jadi untuk X-Force ini terutama yang tipe Ultimate kita lengkapi untuk audionya itu dengan sound Yamaha Premium Sound. Oke, udah premium ya Mas ya? Iya. Jadi untuk kualitas suaranya itu apalagi dibantu dengan 8 speaker, udah pasti kalau kita setel musik itu suaranya udah pasti bagus banget ya. Udah puas banget, lo beli harga 400 jutaan, fiturnya sudah canggih, kenyamanan sudah ada, bisa pilihan lo mau pilih yang jalanan basah, lumpur, bebatuan, ditambah lagi suaranya dimanjakan kuping lo dengan sebuah kualitas dari Yamaha Premium ya nih Mas ya. Nah, dengan 8 audio lo bisa menikmati perjalanan lo capek-capek tapi menikmati suara yang jernih banget ya Mas ya. Oke, siap, mantap banget. Nah, untuk joknya sendiri kita sudah lapis kulit nih Mas ya. Sudah. Nah, untuk varian warnanya hanya hitam saja nih. Meskipun varian warnanya ada 6 varian warna mobil, sama semua ya. Sama-sama. Ultimate ataupun Exit sama semua. Ya. Oke, siap. Teman-teman, di sini juga agak sedikit nyeleneh nih Mas. Gue ngeliat nih tadi pas saat gua mau memulai nge-review kan gue pasti ngeliat dulu nih apa sih fitur-fitur yang ada. Sempat gue tanya ke lo, Mas, ini gimana gue nyalain mobilnya, engine startnya di mana, engine stopnya di mana? Ternyata ada di sini Mas ya. Betul. Nah, teman-teman di sini nih. Nah, kenapa nih Mas di sini nih Mas? Biar lebih unik sendiri atau inovatif nih? Ini sih inovasi baru dari Mitsubishi ya. Dia bikin tombol engine di sini, dashboard. Jadi dalam satu tempat semuanya. Jadi si pengemudi itu akan melihat semua nih. Semuanya mulainya terpusat dari sini untuk konsolnya. Seperti itu. Jadi biar si tangan kiri ini sebagai pusat untuk pengemudian sini, pengoperasian semua, yang kanan berfungsi untuk kita pengoperasian sebelah untuk setirnya ya. Nah, ini benar-benar salah satu inovasi yang kita out of box ya Mas ya. Maksudnya tidak ada di mobil lainnya, ini ada di X-Force untuk SUV ya Mas ya. Oke, siap. Nah, sistemnya sudah canggih, sudah informasi yang diberikan oleh head unitnya sudah canggih. Nah, segi keamanan Mas, mohon maaf misalnya saat kecelakaan. Nah, sudah dilengkapi berapa airbag untuk di X-Force ini Mas? Untuk X-Force ini sama ada 2 airbag, di pengemudi sama di pengendara sebelah kiri. Oke, siap. Berarti ada hanya saat ini X-Force cuma ada dua airbag dong ya? Oke, siap tuh teman-teman. Ada di bagian setir dan di bagian dashboard untuk bagian penumpang sebelah kiri ya Mas ya. Oke, tadi segi car audio kita udah bahas, segi entertainment sudah kita bahas. Nah, tadi hampir satu lupa yang gue tanyakan sama lo. Untuk bagian penyejuk udara nih, bagaimana? Sudah tadi saya jelaskan sudah, wah sangat inovatif, canggih banget. Nah, untuk segi penyejuk udara sendiri dari X-Force nih, bagaimana sistemnya nih Mas? Jadi untuk AC di mobil X-Force ini kita bisa sesuaikan antara si pengemudi ataupun penumpang depan sebelah kiri. Nah, di sini kita ada, kenapa nih ada 2 angka-angka di sini? Artinya di sini kita bisa atur suhu si pengemudi berapa, untuk penumpang yang di depan sama belakang juga berapa. Jadi kita bisa setting Mas, kita bisa bedain antara suhu yang buat saya sama buat Masnya juga bisa beda. Oke, siap. Jadi misalkan kalau si penumpang lagi nggak enak badan, dan sini kegerahan ya kan, jadi bisa membedakan suhunya Mas ya. Oke, siap. Nah, itu juga sudah dipikirkan banget. Dengan harga 400 juta sekian, kalian bisa mendapatkan sebuah mobil yang canggih banget dan inovatif banget. Ini bagian depan udah kita bahas. Ini bagian sender ya, kalau bisa. Kalau di mobil lain kan armrest, tapi ini konsol box lah, kita bisa buat naruh barang nih. Iya. Apa nih Mas sini nih? Jadi untuk konsol boxnya ini ukurannya sudah cukup besar juga ya. Luas banget ya Mas ya. Nah, bisa muat untuk 2-3 botol.
Dan bisa juga untuk taruh makanan, dan nggak perlu khawatir kan dalamnya tuh ada semacam pendingin ya. Oke. Jadi nggak usah takut teman-teman makan itu bakal lembab atau bagaimana, karena sudah dilengkapi dengan suhunya. Nah, Sudah ada pendingin. berarti untuk suhu udara berarti ini sedikit kayak kulkas mini lah ya. Iya. Nah, kurang lebih. untuk suhu udaranya ngikut kemana nih? AC. Oh, berarti ikut KC. Betul. Oke. Nah, berarti ada sentral antara kiri ke dan kanan atau ikut aja salah satu dia? Kiri. Oh, ikut ke kiri, ikut ke penumpang ya. Iya. Nah, siap nih teman-teman. Saat ini kan musimnya lagi mendekati ke musim panas, musim hujan, kemarin musim panas. Ini cocok banget teman-teman untuk segala musim nih mobilnya Mas ya. Nah, saat kalian lagi musim panas banget, suka banget sama minuman dingin, ini cocok banget nih X4 bisa dibeli nih. Sudah memikirkan sebuah inovasi dan kecanggihan coolbox sebuah tempat lemari pendingin mini lah Mas ya, kalau bisa Iya. kita bilang ya Mas ya. Jadi di sini jangan taruh buku nanti lembab nah ya kan. Jadi ini benar-benar diperuntukkan misalkan lo suka doyan minum Iya. minuman dingin atau apa, apalagi ibaratnya orang-orang kerja yang biasa nggak sempat sarapan pagi yang doyannya Ya, ngopi ya atau sarapan bisa. nah bisa taruh di sini Mas ya. Bisa. Tuh teman-teman benar-benar inovatif banget dari X-Force ini nih ya. Oke, siap. Nah, di sini pun juga di bagian belakang pun juga sudah dilengkapi AC-nya juga ya Mas ya. Ada AC-nya juga untuk bagian penumpang juga. Nah, siap. Nah, Mas, kita sudah jelaskan secara detail satu persatu fitur-fitur yang ada di X-Force ini. Kita nggak lengkap lagi untuk ke bagian belakang nih Boleh. Mas, bagian terakhir nih Mas. Siap. Oke, siap. Ini kita ke bagian paling terakhir dari Mitsubishi X-Force, yaitu bagian belakangnya. Nah, tadi depannya udah futuristik banget, udah keren banget, udah benar-benar mobil anak muda banget ya Mas ya. Iya. Nah, di sini pun tampilan stop lampnya juga keren banget nih. Nyebutnya apa nih Mas? Mitsubishi Mas Sunda. Untuk Dynamic Seal. Dynamic Seal. Oke, siap. Ini keren banget nih Mas ya. Ini memang benar-benar ya futuristik banget dan memang cocok banget nih untuk bersaing nih Mas, mobil udah memang benar-benar dipersiapkan banget. Nah, Bersaing. siap. Nah, di sini pun juga ada spoiler juga dan penamaan lampu rem juga nih di sini. Nah, teman-teman, bagian terakhirnya bagian kapasitas bagasinya nih Mas. Boleh kita lihat Mas? Oke, siap. Nah, ini pun juga sudah otomatis, kalian nggak perlu manual tarik-tarik lagi. Di sini tinggal mau nutup atau apa, tinggal pencet aja, pencet tombol aja. Nah, sorry, ini pun juga kembali lagi teman-teman yang sedikit agak nyeleneh juga atau inovasi banget. Mobil lain mungkin saya takut salah, tidak ada lampu untuk bagian bagasi ya Mas ya. Iya. Nah, di X4 ini ada lampunya. Ini sebetulnya sepele ya Mas ya. Iya. Tapi Mitsubishi sampai ngepikirin ini ya Mas, lampu maksudnya untuk taruh barang-barang misalnya keadaan gelap. Ya. Dan ini juga buat camping pun juga enak juga. Jadi buat lampu pendukung lagi Mas ya. Oke, nah siap. Tadi juga kita lupa ke bagian belakang juga. Ternyata di bagian belakang pun juga bisa taruh botol minuman juga ya Mas ya. Ya. Kita ini pun juga bisa buat armrest juga ya, buat Armrest juga tatakan tangan juga nih. Jadi benar-benar di depan terasa mewah, di belakang pun juga bisa merasakan kemewahan dari X-Force ini dan kenyamanannya pastinya Mas dari X-Force ini ya Mas. Siap. Nah, oke. Mas, ini bagasinya lumayan cukup luas nih Mas untuk sekelas SUV. Ini muat berapa tas nih Mas atau koper nih? Untuk koper yang ukuran kecil jadi bisa 3 koper. Di sini di barisin 3 gitu. Tapi untuk koper besarnya bisa 2 koper besar. Koper besar ya Mas ya. Oke, siap. Jadi lega banget. Lega banget. Kapasitas 3 koper dewasa atau 3 koper yang size lumayan cukup besar dan 3 koper anak-anak atau size kecil ya Mas ya. Iya. Nah, ini untuk lumayan cukup bagian bagasinya luas banget. Nah, Mas, untuk bagian si bagasinya ini kan kita ada pembukaan otomatis. Ada nggak sistem yang diadopsi dengan mobil-mobil lain yang sistem pakai sensor itu apa namanya? Kick sensor. Oh, oke, siap tuh teman-teman. Ini pun juga sudah dilengkapi dengan kick sensor ya Mas ya. Sudah ada. Nah, tuh teman-teman, dengan mobil 400 jutaan
kalian sudah mendapatkan sebuah fitur yang mewah, kenyamanan pun ini udah lengkap banget ya Mas ya, Ya. dihadirkan oleh Mitsubishi X4 nih. Jadi teman-teman tinggal pilih warnanya, ada 6 varian warnanya. Dan warna. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, kalau kita mau beli nih Mas, ini berapa lama nih untuk ininya? Apakah di Sunstar Motor Prima Cibubur ini ready stock? Ya, jadi untuk sekarang ini kondisi ekspor itu statusnya sudah ready. Sudah ready ya? Artinya ketika si konsumen itu akan membeli unit ini, kita hanya butuh waktu kurang lebih 1 sampai 2 minggu untuk menyiapkan unitnya aja. Oke, tuh teman-teman, ini sebetulnya pas awal X4 muncul di Gias, untuk di dealernya aja lama banget nih Mas ya untuk hadir. Tapi ternyata saat ini Mitsubishi hadir sudah ready stock untuk kalian beli dengan yang Ultimate atau yang Exit ya Mas ya, dengan 400 jutaan atau 300 jutaan. Tinggal kalian kontak Mas Ramos, nanti ada deskripsi atau nggak DM ke IG-nya dia Mas. Mas Ramos juga langsung 24 jam siap ngebantu Mas ya. Siap. Yang penting beli, jangan tanya-tanya doang ya Mas ya. Tuh teman-teman langsung. Nah Mas, untuk penghujung tahun nih Mas, biasanya ada promo-promo dari dealer atau apa TPM. Untuk Mitsubishi sendiri ada promo nggak nih Mas? Untuk Mitsubishi saat ini kita kasih promo khususnya untuk yang pembelian secara kredit. Kita ada promo bunga ringan, bahkan kita ada bunga 0% juga, tapi untuk tenor 1 tahun. Untuk tenor 1 tahun. Iya. Nah, untuk expandernya atau apa, ada promo-promo lainnya, Mas? Yang pasti cashback itu selalu ada ya. Menjelang akhir tahun gini cashbacknya itu cukup besar juga. Cuma untuk nominal nanti boleh langsung telepon Mas Ramos. Lebih jelasnya, karena kalau di sini kita takutnya berbeda lagi untuk kalian beli bulan depan lagi promonya ternyata beda. Makanya tidak mau memberikan sebuah informasi yang takutnya berubah. Lebih baik langsung telepon, takutnya kalian nanti nonton bulan berapa atau bulan berapa, kok udah nggak ada lagi promonya, itu lebih baik langsung telepon Mas Ramos di nomor, nanti ada deskripsinya Mas ya. Oke, siap. Coba kita tutup lagi nih Mas. Siap. Oke teman-teman, nah langsung vakum, dia langsung nutup. Sudah kita jelaskan lah secara fitur-fitur kecanggihannya, safety-nya. Nah, biasanya saat kita parking tuh agak repot tuh Mas ya. Apalagi tidak dibantu sama orang atau kita parkir di rumah lagi kita sendiri. Ini sudah dilengkapin dengan kamera mundur atau sensornya tidak? Sudah ada dong. Jadi di mobil lengkap banget, sudah ada kamera parkingnya sama sensor mundurnya juga. Di bagian sini ya Mas ya? Iya. Nah, bisa lihat dengan buka pintunya. Nah, teman-teman, ini akan kelihatan banget nih. Nah, oke, ini kamera parkingnya. Kamera parkingnya. Dan ini untuk sensor mundurnya. Nah, teman-teman, jadi ini biasanya ada dekat plat nomor atau apa, tapi ini diumpetin ya, biar lebih rapih. Di pintunya dia nempel. Oke, siap. Dan biasa juga kadang-kadang pembukanya itu kelihatan di bagasinya, tapi ini diumpetin di bawahnya bangannya, jadi biar belakang itu clear banget ya Mas ya. Siap. Tuh, ini udah canggih banget untuk Mitsubishi X-Force-nya ini. Oke, siap. Teman-teman, kalau mau beli Mitsubishi bisa hubungi Mas Ramos. Mas Ramos bisa melayani Jabodetabek ya Mas ya? Bisa. Jabodetabek. Karena ada 13 cabang untuk Sunstar Motor ini. Ada di mana aja Mas kalau boleh tahu? Bekasi, Jakarta, Bogor, Cibubur. Nah, ada berapa-berapanya lagi? Nanti tinggal telepon Mas Ramos. Mas, gue cuma dekat sini, lo bisa nggak? Nah, Mas, kalau misalkan si subscriber gue atau penonton gue menonton nih, gue mau beli nih, terus akhirnya gue mau test drive, itu bisa nggak? Oh bisa, datang. Jadi kita melayani test drive, konsumen yang mau datang ke dealer boleh, kita jemput ke rumah juga boleh. Oke, nah posisi Mas kan Cibubur nih. Nah misalkan nelpon orang BSD, pasti kita layanin. Oke tuh teman-teman, nggak perlu ragu lagi dengan pelayanan dari Sun Motor, apalagi dari Mas Ramos. Kalian di mana aja siap didatangi. Yang penting jangan luar Pulau Jawa ya Mas ya, ke Jawa nanti ya. Oke siap teman-teman. Sekian, terima kasih Mas ya untuk boleh nge-reviewnya Mas. Sukses selalu untuk Mitsubishi Sun Motornya. Oke siap. Oke teman-teman, terima kasih. Hari ini setelah gue nge-review mobil Mitsubishi X-Force, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman kalian. Jangan lupa follow IG dari H2 Auto Concept. Dan jangan lupa kalau mau beli Mitsubishi, silakan Mas Ramos di Mitsubishi Cibubur.